sekarang sedang memilih dan memilah yang prioritas untuk dimekarkan kabupaten mana saja. Jadi pemekaran di Jawa Barat ini sudah menjadi hal yang wajib kita perjuangkan oleh seluruh masyarakat. Janji kami di saat kampanye akan memperjuangkan pemekaran, bukan akan memekarkan, tapi akan memperjuangkan pemekaran. Karena kan yang memiliki kewenangan untuk pemekaran adalah pemerintah pusat yang diawali dengan keputusan DPR RI. Seharusnya pemerintah kota kabupaten yang ada di Jawa Barat ini dengan jumlah penduduk 50 juta, idealnya itu sudah hampir 40. Sekarang kan 27. Jadi kurangnya sekitar 13. Nah, sekarang sedang memilih dan memilah yang prioritas untuk dimekarkan kabupaten mana saja. Yang sekarang sudah masuk dalam keputusan DPRD dan sudah direkomendasikan ke pemerintah pusat, menguatkan kembali keputusan yang sudah, yaitu Sukabumi, Bogor, dan Garut. Di mana ini masih banyak daerah yang layak untuk dimekarkan. Termasuk kehadiran saya ke sini adalah sebagai bahan pertimbangan. Mengambil informasi, mencari informasi kepada masyarakat, dan sebenarnya itu bagaimana untuk dimekarkan ataupun tidak. Karena dengan pemekaran, insya Allah akan nambah pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat supaya lebih dekat lagi. Contoh, Kabupaten Sukabumi jauh sekali dari ke Jamban, selatan jauh sekali ke pusat ibu kotanya. Konsekuensi daripada pemekaran bertambah berarti DAU dan DAK dari pemerintah pusat bertambah kepada Jawa Barat. Yang hari ini menurut Pak Gubernur perbedaan dengan provinsi lain hampir 10 triliun. Karena bantuan anggaran dari pemerintah pusat bukan berdasarkan jumlah penduduk, tapi jumlah pemerintahan, jumlah desa. Desa di kami ini cuma 5.312. Coba di provinsi lain desanya berapa? Otomatis alokasi atau dana desa yang diterima oleh pemerintah pusat lebih kecil dibandingkan dengan provinsi yang desanya lebih banyak. Begitu juga tentang pembangunan, kita bisa merasakan. Nah, tetapi memang ada konsekuensi lain, yaitu hadirnya para pejabat baru, hadirnya kantor-kantor baru yang itu memang membutuhkan anggaran besar. Tetapi kan itu sebanding dengan pelayanan terhadap masyarakat. Minim struktur kaya fungsi. Kalau tidak masyarakat terlayani, kalau tidak terjangkau oleh masyarakat, buat apa minim struktur tapi kaya fungsi? Fungsinya aja banyak, tapi actionnya nggak ada. Nah, ini yang kami harapkan. Jadi pemekaran di Jawa Barat ini sudah menjadi hal yang wajib kita perjuangkan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat. Kalau tidak dimekarkan terus, ya masyarakat juga harus bisa mendorong kepada pemerintah pusat. Sebenarnya kalau anggaran pemekaran ini kembali kepada kabupaten kota sendiri, dan itu kan tidak sekaligus. Pengalaman kami di saat memekarkan Kabupaten Tasik itu kan tahun pertama kami anggarkan sekian, tahun kedua, tahun ketiga gitu kan. Kan itu diantaranya untuk pertama adalah untuk batas wilayah, kemudian untuk menentukan ibu kota, itu kan harus pakai teori. Kemarin kami di Tasik pakai LAPI ITB.
jangan banjir, kan? Jangan daerah yang cepat longsor, jangan ada kemacetan dan yang lainnya. Itu kan harus ada. Kemudian juga dalam keputusan-keputusan yang lain tetap memerlukan biaya dan yang lainnya. Oleh karena itu kita jangan dulu berbicara masalah biaya, tapi kita harus berusaha dulu, pemerintah pusat punya goodwill, kemauan politik untuk memekarkan wilayah Jawa Barat. Minimal kita menjadi 40 wilayah kabupaten. Ya, itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Termasuk saya ditugas oleh Pak Gubernur datang ke sini adalah untuk melihat secara ainal yakin bagaimana di masyarakat di sini. Sebab siapa tahu yang ingin dimekarkan hanya elit-elit saja, sementara masyarakatnya tidak mau, kan bisa seperti itu. Makanya saya datang ini langsung datang ke perbatasan supaya ainal yakin. Kalau kemarin kan hanya ilmu yakin, tim yang datang kepada kami. Nah, untuk menjadi tingkatan dari ilmu yakin ke ainal yakin, lihat tingkat lagi menjadi hakul yakin aja benar ini seperti itu namanya. Kira-kira potensi nggak untuk kabupaten ini? Ya makanya kita nanti akan tanya kan kepada masyarakat apa potensi ekonominya, apa pendapatannya, gitu kan. Kemudian di mana ibu kotanya, kemudian juga bagaimana koneksi jalan dan yang lainnya, sarana dan prasarananya bagaimana. Gitu. Nanti kan kita juga tidak serta merta, tetapi nanti ada komunikasi lanjutan. Hari ini kan hanya komunikasi awal. Nanti ada tim dari Biro apa Bu? Pemerintahan dan kerjasama. Nanti yang akan secara spesifik datang ke sini setelah kami hadir, dan sekarang juga ada dari perwakilan itu. Tapi nanti akan dibahas lagi. Jadi saya datang ke sini tidak serta merta langsung ada action, tapi nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya untuk melaksanakan action yang lebih luas. Saya tidak melarang keinginan masyarakat untuk menjadikan Cirebon provinsi baru, sah-sah saja, hak manusia. Tetapi kita pun harus bisa memandang manfaat dan mafsadat tentang hal itu. Yang kedua juga, kan untuk menjadi provinsi itu ada batasan-batasan tertentu. Pemerintahan administrasikan harus berapa biji, gitu kan, minimal bisa dijadikan pemekaran. Oleh karena itu, kalaupun mau silahkan, tapi kalau orang santri bilang faidah parokta pansob, satu pansob dulu lah, gitu. Mekarkan dulu ini, baru ada provinsi itu. Gitu kan? Ya. Iya, tahapan dulu, silakan gitu. Tapi menurut kami elemen-elemen pendukungnya harus kita laksanakan dulu. Gitu. Seperti mau sholat, kan nggak tiba-tiba sholat, ada syaratnya dulu. Antaranya punya wudhu, gitu. Ya, terima kasih sementara itu.